Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nila akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok ahli yang akan dimulai dari Doni. Alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik secara umum akan lebih dikenal sebagai electronic money atau e-money. Satu instrumen pembayaran non-tunai berbasis elektronik terbagi atas beberapa tipe, yaitu A. Berbasis server. Lebih akrab disebut e-wallet. E-wallet menawarkan kemudahan dalam penggunaan sehingga sangat populer di berbagai kalangan. B. Berbasis kartu elektronik. Tidak seperti dengan sistem pembayaran menggunakan media kartu debit dan kartu kredit, instrumen pembayaran non-tunai berbasis kartu elektronik mengharuskan pengguna untuk mengisi saldo terlebih dahulu. Setelah itu barulah bisa melakukan transaksi pembayaran. C. Internet banking. Alat transaksi pembayaran berbasis elektronik ini memungkinkan untuk mengakses rekening melalui smartphone dengan internet banking. Anda dapat dengan mudah mengecek saldo, mentransfer dana, melakukan transaksi pembayaran dan sebagainya. D. Mobile banking. Tidak jauh berbeda dengan internet banking. Nasabah bank tertentu dapat mengakses rekening secara online tetapi melalui peramban atau browser. Saat ini dari mobile banking telah bersedia fitur pindai QR code yang membuat aktivitas pembayaran bisa jadi lebih cepat. Selanjutnya Laveda. Instrumen pembayaran non-tunai berbasis kartu. Instrumen pembayaran non-tunai berbasis kartu itu menggunakan kartu yang telah diberi chip yang berisi data pemegang kartu. Jenisnya ada dua. Yang pertama ada kartu debit sama kartu kredit. Tapi aku cuma jelasin yang kartu debit. Kartu debit itu ada kartu ATM sama kartu debit. Kartu ATM itu alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai atau pemindahan dana. Sedangkan kalau kartu debit itu pembayaran menggunakan kartu untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Ada manfaat sama resikonya. Kalau manfaatnya itu, kalau kartu ATM memberi kemudahan dan kecepatan bertransaksi melalui ATM untuk penarikan tunai serta transfer antar rekening atau antar bank. Kalau kartu debit memberi kemudahan transaksi berbelanja tanpa perlu memberikan uang tunai. Selain manfaatnya, ada risiko juga yang ditimbulkan. Yang pertama, kalau kartu itu bisa digunakan oleh pihak lain akibat kelalaian menyimpan kartu dan PIN. Yang kedua, ada penipuan dengan mencuri data nasabah pengguna yang tersimpan dalam kartu. Mekanisme penggunaan kartu bisa menggunakan tanda tangan sama menggunakan PIN. Kalau menggunakan tanda tangan itu, kartu debit yang diserahkan ke kasir akan dilayani dengan cara menggesekkan kartu ke mesin EDC. Setelah digesek, terjadi proses online untuk verifikasi data dan saldo pemegang kartu yang ada pada database server penerbit kartu. Setelah proses pengakhiran selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi. Terus kalau yang menggunakan PIN, kartu debit yang diserahkan ke kasir itu bakal dilayani, digesek di ini mesin EDC itu. Terus kita ini masukin PIN. Nah itu, terus transaksi selesai. Terus pihak dalam penyelenggaraan kartu ATM atau debit itu ada 7.
Yang pertama ada pemegang kartu. Pemegang kartu itu yang punya kartu nih. Terus yang kedua ada prinsipal. Prinsipal itu bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit atau pengakuisisi dalam transaksi ATM yang bekerja sama dengan anggotanya berdasarkan suatu perjanjian. Terus ada penerbit. Penerbit itu bank atau lembaga yang menerbitkan kartu ATM itu. Terus ada akuirer. Akuirer itu bank atau lembaga yang melakukan kerjasama dengan pedagang atau merchant yang dapat memproses kartu debit yang diterbitkan oleh pihak lain. Terus pedagang itu penjual barang yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan kartu debit. Terus penyelenggara clearing itu bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau pengakuisisi dalam rangka transaksi kartu ATM. Yang ketujuh ada penyelenggara akhir. Penyelenggara akhir itu bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau pengakuisisi dalam rangka transaksi kartu ATM berdasarkan perhitungan dari penyelenggara clearing. Jadi di sini aku mau melanjutin dari Laveda, itu kartu kredit. Nah, kartu kredit itu adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dan untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh akuisisi atau penerbit, dan pemegang kartu wajib untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pembayaran sekaligus maupun pembayaran secara bertahap. Nah, intinya kartu kredit itu salah satu alat pembayaran non tunai yang sudah lama hadir di sekitar kita guna mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Nah, ada karakteristik kartu kredit. Yang pertama itu chip. Nah, chip itu selalu diletakkan di depan. Nah, untuk isinya itu data yang dapat chip itu isinya data-data, dan chip itu bisa menyimpan data dengan aman gitu pokoknya. Terus nomor 2 itu ada nomor kartu. Nomor kartu itu terdiri dari 16 digit. Terus nomor 3 itu ada nama pemegang kartu. Nomor 4 ada masa berlaku kartu kredit. Nomor 5 itu ada logo. Terus tampak belakang itu nomor 1 ada magnetic stripe. Dapat digunakan jika kartu kredit tersebut digunakan untuk bertransaksi di luar negeri. Nomor 2 ada signature panel. Itu tanda tangan pemiliknya. Terus nomor 3 ada 3 digit nomor verifikasi. Nomor 4 ada alamat bank, sama nomor 5 ada logo penerbit kartu kredit. Kelebihan dan kekurangan dari kartu kredit. Kelebihan kartu kredit itu ada tersedia beragam promo dan diskon. Terus transaksi lebih praktis, membantu dalam kondisi darurat, dan pengeluaran lebih tercatat dengan baik. Kekurangan kartu kredit, banyak biaya tambahan, ketagihan untuk berhutang biasanya, terus ada denda keterlambatan pembayaran. Dilanjutkan oleh Ika. Jadi di sini instrumen pembayaran non tunai berbasis kertas, yaitu alat pembayaran non tunai berbasis kertas menggunakan bantuan alat berupa benda yang terbuat dari kertas dengan berbagai ukuran dan bentuk. Contohnya itu, jenis-jenisnya itu ada cek. Yang pertama, cek itu sebuah surat perintah untuk mencairkan sejumlah dana atas nama seseorang yang telah tertera pada cek tersebut, baik nasabah maupun orang lain. Terus yang kedua itu ada giro, surat perintah yang tidak dipakai untuk kepentingan mencairkan dana, namun lebih kepada memindahkan anggaran dari rekening seseorang nasabah ke nasabah
lain yang tertera di giro. Kayak transfer, kok transfer tapi pakai anu. Oh. C itu yang ketiga itu ada nota debit. Itu sebagai penagih utang dengan cara clearing berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam jangka waktu dan nominal tertentu. Terus yang keempat ada nota kredit, mengirim maupun memindahkan saldo non tunai pada nasabah melalui sistem clearing dengan nominal anggaran yang besar. Jadi debit sama kredit tuh cara ngirimnya itu sama juga pakai sistem clearing. Bedanya itu cuma di Nominal. Kualitas transfer atau wesel. Kwitansi transfer merupakan instrumen dari pembayaran non tunai yang berbasis market atau surat berharga dari bank tertentu berupa bukti yang telah terjadi transfer uang, sehingga pada kwitansi ini terdapat keterangan nomor rekening nasabah. Wesel adalah sebuah bukti penerimaan transfer antar kota yang dapat ditagih langsung pada bank penerima dana transfer. Jadi kayak surat berharga gitu. Gimana ya? Berharga surat tanah gitu. Apa? Parket atau surat? Oh, kayak surat tanah gitu. Yang ke-6 itu ada telegraphic transfer, digunakan untuk kegiatan memindahkan saldo dari rekening nasabah satu ke nasabah lain, tetapi masih dalam lingkup bank yang sama. Jadi kayak mau situ kita tuh misalnya gimana ya? Soalnya kita punya rekening, tapi rekening itu rekening BRI. Nah, kita tuh transfernya harus lewat bank BRI, jadi bank yang sama gitu. Oh, selanjutnya dilanjutkan Nah, kan tadi udah dengerin macam-macam pembayaran non tunai dari keempat teman saya. Terus di sini ada kelebihan dan kekurangan pembayaran non tunai. Nah, yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihan pembayaran non tunai itu ada fleksibel. Fleksibel itu pembayaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa batasan ruang waktu. Kemudian proses transaksi bisa lebih cepat karena tidak perlu lagi membawa uang dalam nominal besar, sebab setiap pembayaran dapat dilakukan secara online. Terus tingkat keamanannya tinggi. Umumnya pembayaran non tunai itu telah dilengkapi dengan sistem keamanan tinggi yang berbasis teknologi canggih. Terus sudah banyak merchant telah menerima transaksi non tunai. Seiring perkembangan zaman, berbagai merchant juga mulai menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, termasuk menerima transaksi pembayaran cashless. Bahkan tersedia beragam promo dan diskon. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama itu membutuhkan akses internet. Jika Anda tidak memiliki atau tidak tersambung dengan internet, maka Anda tidak akan bisa mengakses online payment dan menyelesaikan pembayaran. Kemudian terdapat pembatasan. Setiap transaksi online memiliki batasan pengeluaran dalam nominal tertentu. Terus ada ancaman dari cybercrime. Dikarenakan pembayaran ini memakai internet, maka semakin tinggi resiko terkena hacker. Nah, mengatasinya itu gimana? Gampang. Iya. Nah, kalau yang membutuhkan akses internet itu, pastikan sebelum melakukan transaksi internetnya itu masih ada kuotanya. Nek terdapat pembatasan, soalnya itu tuh sudah kebijakan dari atasnya atau sudah kebijakan dari sistemnya biar nggak kehilangan banyak uang. Nek ancaman dari cybercrime, ya asalkan nggak aneh-aneh aja, bukan ini mesti aman. Oke, sudah. Ada yang mau bertanya kah? Kalau mengatasi, Kamu kok bisa sabar tuh? kalau misal kena hacker mengatasinya gimana? Nah, kalau misal ada akun yang kena hacker, itu sebaiknya PIN-nya langsung diganti. Kalau misal akun pembayaran online nggak bisa dibuka, mending langsung hubungi customer service-nya biar ada penanganan lebih lanjut gitu. Apa saja alat transaksi berbasis elektronik? Seperti HP.
Toh bahasa Inggrisnya dompet. Oh, Dhewe iki nang kuwi. Di HP. jadi kayak apa rekening, Dana, OVO. saldo. Oh, mudah-mudahan nggak mudah. Terus, Pay. terus Kalau Misalnya banking, mobile banking berarti layanan bank iki nang online. udah nggak? Sepertinya. kan biasanya kita nih ngambil. Udah. Tadi Oh, gitu. Oh iya. kamu Kalau ya. apa masuk kata ya? Perbedaan signifikan dari kartu kredit dan kartu debit itu apa? Nah, jadi kalau kartu kredit itu lebih bersifat pinjaman yang harus dibayar sehingga kartu kredit itu bukan kepemilikan. Nah, sedangkan kartu debit itu tuh dari rekeningnya kita sendiri dan tidak meminjam gitu. Jika satu pengguna dengan pengguna lain memiliki nomor PIN yang sama bagaimana? Nah, jadi nomor PIN tuh nggak mungkin sama. Kalau sama juga bisa aja dari bank lain gitu. Nah, sekian hasil diskusi kami dan penjelasan dari kami kelompok Nila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.